Nah, sekarang kita akan mulai pertemuan kita. Nama saya Agung Adi, saya seorang riset di BISAI. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai atau berdiskusi mengenai tutorial SPSS atau yang pada saat ini dikenal dengan Statistical Product and Service Solution. Nah, kalau dulu mungkin kepanjangannya lebih dikenal sebagai Statistical Package for the Social Science ya. Tapi karena penggunaannya lebih luas daripada tidak hanya di ilmu sosial atau social science, maka kepanjangannya jadi berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Oke, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai tutorial-tutorial di SPSS yang sederhana, terutama mulai dari pengenalan siapa SPSS, bagaimana cara kita memasukkan data. Ya, kita akan coba untuk melakukan atau menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang ada di SPSS. Baik, untuk rekan-rekan nanti jika ada pertanyaan, saya langsung diketikkan saja di kolom chat ya. Data view-nya. Kemudian ada juga yang disebut dengan variable view, di mana untuk variable view ini tempat kita untuk mendefinisikan nama variabelnya apa, tipenya seperti apa, desimal berapa belakang koma, labelnya apa, nilainya berupa apa. Misalnya jika kita ingin menggunakan nilainya berupa numerik 123 itu menunjukkan apa gitu. Kemudian ada juga untuk jenis datanya seperti apa. Nah, misalkan kita contoh aja, kalau kita ingin memasukkan data, pertama kita bisa masukkan saja misalnya di sini, kita masukkan angka 10. Nah, akan muncul nama kolomnya secara default yaitu R0001. Nah, kita bisa mengganti nama kolomnya itu di sini di bagian variable view. Kita misalnya ganti namanya mungkin menjadi umur itu. Nah, tipe datanya numerik, teman-teman bisa cek juga tipe data yang lain ada koma, dot, scientific notation, ada tanggal, ada dolar, currency dan lain sebagainya. Nah, untuk desimalnya ini, untuk posisi ada berapa desimal belakang koma, teman-teman bisa atur 0. Ini lebar dari ada berapa karakter nanti yang bisa teman-teman gunakan. Ternyata misalnya namanya labelnya itu berapa variable continue, untuk labelnya bisa dikosongkan. Kemudian misalnya ini missingnya, apakah ada missing value atau enggak, kalau enggak ya udah nggak usah. Kemudian untuk share-nya ini tipe datanya atau itu apakah scale, itu continue, bisa jadi rasio ataupun data interval, itu bisa pakai scale. Kemudian ada ordinal, ada nominal gitu. Nah, misalnya itu umur. Kemudian kita ingin variabel kedua, misalnya kita ingin nama variabelnya apa ya, kelas gitu misalnya. Nah, kita ingin kelasnya, misalnya tipenya tetap numerik, malah nggak ada. Misalnya kelasnya itu ada kelas 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya 1 mungkin kita lihat sebagai apa ya, kelas, jangan kelas dong, mas, pendidikan, kita sebut namanya pendidikan. Kan untuk yang misalnya nilainya 1 itu maksudnya adalah SD, dan kalau 2 itu yang kita ingin masukkan adalah SMP. Kalau misalnya 3 itu kita masukkan adalah SMA. Nah, ini nilai-nilai dari labelnya. Jika kita masukkan 1 berarti dia SD, kalau dia 2 berarti dia SMP, ketiga dia SMA. Nah, karena kelas itu bukan berupa variabel continue tapi berupa ordinal, kita set share-nya ke ordinal. Untuk mengisi datanya kita bisa masuk ke bagian data view, misalnya 1, 2, 3. Ini umurnya 15, untuk SMA biasanya berapa ya? Nah, ini datanya. Itu salah satu tutorial bagaimana cara kita untuk memasukkan data seperti itu. Nah,
Bagaimana kalau kita ingin menyimpan datanya? Tinggal kita klik file, kemudian kita tinggal, karena ini pertama kali kita belum save, nggak apa, kita klik save aja, maka otomatis dia akan melakukan save as. Nah, misalnya save as, kita ketikkan nama filenya data coba. Nah, tinggal kita klik save. Itu. Begitu tutorial untuk kita memasukkan data dan juga menyimpannya. Nah, kita lihat untuk data yang tadi, siapa formatnya. Nah, itu dia contohnya. Formatnya itu adalah titik data dokumen. Ini jika teman-teman ingin buka, tinggal diklik 2 kali saja, nanti akan terbuka dialog SPSS-nya. Nah, karena ini sudah terbuka, ya saja apa, dia akan buka ulang. Seperti itu. Nah, bagaimana jika misalnya teman-teman ingin membuat lembar kerja baru atau data baru? Tinggal diklik new aja, saya klik new data. Dan teman-teman ingin membuka data yang sebelumnya teman-teman sudah punya. Misalnya teman-teman sudah punya data berupa data Excel seperti itu. Teman-teman tinggal klik file, kemudian teman-teman open data. Nah, teman-teman formatnya tadi Excel ya. Jadi tinggal diganti aja file type-nya ke Excel. Akan muncul data-data format Excel yang teman-teman miliki. Tinggal diklik open saja. Nah, maka akan muncul data Excel tadi, akan langsung diubah tipenya menjadi data dapat dibaca di SPSS ini. Nah, jika teman-teman misalnya ingin menambahkan kolom, tinggal di blok saja, diklik kolom di atas, sudah ke blok, tinggal klik kanan, kemudian insert variable, maka akan muncul variabel baru sebelah kirinya. Nah, jika seperti ini, misalnya kalau ingin mengubah nama filenya mungkin apa, mungkin IQ, itu, misalnya PL, cek review, kemudian tinggal masukkan aja nilainya berapa. Nah, seperti itu. Jika ingin teman-teman menambahkan observasi baru, tinggal diklik di barisnya, kemudian tadi insert case. Tinggal dimasukkan nilai barunya berapa. Nah, misal seperti itu. Seperti itu untuk bagaimana kita membuat data baru, menyimpannya, atau memanggil data yang kita miliki untuk dibuka di SPSS. Nah, dari beberapa tipe data juga bisa dipanggil, tidak hanya Excel, ada beberapa jenis data juga. Nah, lebih kurang itu seperti itu untuk membuat data dan juga memanggil data. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa diketikkan di kolom chat. Nanti kan kita bahas sama-sama di sesi. Selanjutnya, kita lihat di menu edit ini ada find, insert variable, insert case, yang tadi mungkin kita bisa langsung klik saja di kolom ataupun di barisnya untuk lebih tepatnya. Melakukan manipulasi data, ada berapa nih? Ada define variable properties, ada copy data properties. Ini lebih ke datanya tersebut kita ingin modifikasi tipe-tipenya seperti apa. Ada copy dataset juga, split,
dan sebagainya. Kemudian di transform ini bagaimana kita memanipulasi data yang kita miliki. Misalnya kita ingin melakukan compute atau menghitung variabel baru, misalnya ini seperti fitur engineering kalau misalnya kita sering mendengar istilah itu di mesin learning. Jadi kita membuat kolom baru dengan nilainya berasal dari data-data atau kolom-kolom yang lain. Ada information juga, dan ada atau menu analyze. Nah, ini menu yang sering mungkin kita akan gunakan di SPSS, yaitu bagaimana kita melakukan analisis terhadap data yang kita miliki. Dalam report, di mana isinya itu report comparison rows, report comparison column, jadi menghasilkan data-data atau report dan secara umum dari data yang kita miliki. Ada deskriptif statistik yang menampilkan statistik deskriptif dari data yang kita miliki, ada berdasarkan frekuensi, ada deskriptif, ada explore, dan sebagainya. Ada tabel untuk analisis menggunakan tabel, compare means untuk membandingkan rata-rata, ada menggunakan means ini untuk ANOVA ya, untuk ANOVA juga. Bisa juga untuk one sample t-test atau independent sample t-test, dan juga pair sample t-test. Jadi untuk membandingkan rata-rata. General linear model ini bisa digunakan untuk ANOVA, untuk variatnya. Kemudian ini lebih advance dari yang di atasnya. Kemudian mixed model, ada juga untuk korelasi untuk cek adakah hubungan antar kolom variabel satu dengan variabel lainnya, bivariat, partial, dan juga bisa menggunakan distance. Kita ada bagian regresi, ini untuk membuat suatu model-model regresi. Misalnya automatic linear modeling, ada regresi linear, data optimization, ada binary logistik, dan lain sebagainya. Log linear ini untuk membuat model logit, ada neural network juga. Untuk klasifikasi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah clustering atau pengelompokan. Nah, desain selain clustering juga ada bagian tree di sini, ada discriminant analysis, dan juga ada Nearest Network atau KNN ya. Dimension reduction ini biasanya kita gunakan untuk mereduksi dimensi. Ada contohnya faktor square, binomial, run, one sample, formula of Bernard, two independent sample, independent sample, curated sample, correlated sample. Ini uji pengganti jika misalnya asumsi-asumsi di statistik parametrik untuk uji UGT, uji ANOVA itu tidak terpenuhi. Forecasting ini digunakan untuk melakukan analisis dengan data-data time series. Ini untuk melakukan analisis survival. Ini untuk melakukan analisis values, misalnya kita ingin mengecek apakah missing values-nya itu adalah sebarannya itu random atau tidak, ataupun dia setengah random atau tidak, seperti itu. Ini untuk imputasi data yang missing, sampel yang kompleks, quality control, dan future. Kurang seperti itu. Untuk graph di sini digunakan untuk membangun grafik. Ada beberapa grafik yang bisa kita bangun: standard bar, 3D bar, line, area, pie, box plot, error bar, progression pyramid, scatter, dan histogram. Nah, ini tergantung dari bagaimana teman-teman ingin melihat atau tipe-tipe data yang teman-teman miliki. Misalnya untuk data yang numerik itu biasanya bagusnya untuk melihat dari segi histogramnya. Misalnya data-data yang berupa data discrete itu mungkin teman-teman bisa lihat dari barnya untuk melihat frekuensinya, atau bisa menggunakan diagram pie untuk melihat gambaran data, juga bisa menggunakan box plot. Nah, untuk yang bagian half ini dapat teman-teman tidak kuat untuk laptopnya, dan kita bagi dua. Inilah rata-rata ulangan harian dan kuis. Jadi itu lebih kurang untuk menggunakan compute variable. Misalnya kita ingin melakukan analisis nih, analisis yang sederhana. Misalnya kita ingin melihat apakah ada korelasi antara data ulangan harian, data kuis, dan juga ulangan umum. Kita bisa menggunakan korelasi bivariat. Sama itu juga boleh. Karena semua data ini berupa data kontinu atau scale, kita bisa menggunakan percent correlation. Ini jika teman-teman ingin melakukan, jika ingin menampilkan juga standar deviasinya, dapat juga tentang di sini. Kemudian apakah tentu signifikannya menggunakan one term atau two term.
dan apakah ingin ditandai untuk yang signifikan. Ini teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan keperluan teman-teman. Tinggal klik OK dan kita bisa lihat di sini. Nah, yang ditandai itu yang ada bintang-bintangnya. Kalau dia signifikan dengan nilai alfa 0,01 untuk tutorialnya, maka dia akan ada bintangnya. Nah, kita lihat bahwa misalnya sekarang kita coba untuk melakukan analisis regresi multiple regression ya. Kita ingin membuat suatu model regresi di mana dependent variable perolongan umum dan independennya itu adalah perolongan harian, data quiz, dan juga IQ. Nah, untuk metodenya kemudian untuk plot, ini teman-teman bisa misalnya untuk menampilkan histogramnya dari fungsinya, atau bisa juga dengan menggunakan normal probability plotnya. Ini juga teman-teman bisa plot juga secara manual untuk prediksi dan juga hasil prediksi dari modelnya. Karena kita ingin menggunakan histogram dan probability plotnya saja. Untuk step, teman-teman bisa menyimpan beberapa nilai yang mungkin nanti akan muncul. Misalnya teman-teman ingin menyimpan nilai dari residualnya yang belum bersandar tentang ini. Karena ini berguna untuk biasanya untuk masalah regresi digunakan untuk mengecek apakah asumsi normalitas residualnya sudah terpenuhi atau tidak. Seperti ini. Dari option ini lebih ke berapa nilai probabilitas yang kita gunakan. Nah, untuk sebenarnya 0,05 ya. Dan saja. Kemudian tinggal kita oke. Namun pada saat kita melihat dari nilai koefisien, ada beberapa variabel bebasnya yang tidak signifikan. Nah, namun nilai jika dilihat dari nilai toleransi PF-nya sudah tidak ada bukti koordinasi di sini. Teman-teman bisa cek lebih lanjut bagaimana cara kita melakukan uji regresi berdata dan cara-cara apa saja yang harus dipenuhi. Tidak bahas lebih lanjut di pertemuan ini. Kita akan hanya mencoba untuk menggunakan FSS atau tutorial sederhana dengan FSS. Mungkin jika teman-teman berminat, bisa diajukan penelitian untuk membuat webinar bagaimana tutorial untuk melakukan uji regresi, uji apa, uji clustering mungkin, atau untuk melakukan prediksi dengan menggunakan FSS. Jadi kan kita buatkan webinar yang fokus ke itu. Nah, jika misalnya tidak signifikan, biasanya kita akan hapus variabel-variabel yang tidak signifikan atau melakukan beberapa transformasi. Itu tergantung dari rekan-rekan community seperti apa ingin cara untuk mengatasinya. Kalau saya biasanya saya hapus untuk dan menyisakan variabel yang signifikan saja, atau dapat juga menggunakan metode stepwise tadi agar bisa dipilih secara otomatis. Nah, untuk histogramnya dapat dilihat di sini bahwa dia tidak terlalu menceng tapi agak ke kanan. Jadi mungkin jika kita uji normalnya dia tidak normal residualnya. Nah, untuk memastikannya, untuk melakukan uji normalitas, misalnya normalitas residual, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang bisa kita ingin uji apakah residualnya itu normal tidak. Jika sudah normal, bisa saja oke, ternyata nilai signifikannya itu di atas 0,05, berarti dia normal. Oke, ini karena ini hanya versi saja dan dia masih ada di kurva normal. Oke. Untuk program aplikasi yang kita gunakan ini SPSS IBM. Teman-teman bisa coba untuk cek free trialnya di link IBM SPSS.
statistik, ada juga namanya FSS modeler. Nah, dengan FSS modeler itu kita bisa melakukan modeling layaknya melakukan machine learning, namun dengan user interface yang lebih sederhana. Jadi kita tidak perlu melakukan atau menggunakan banyak sintaks menggunakan FSS modeler. Jadi nanti akan kita buatkan juga webinarnya yang khusus ke bagian itu dan menjadikan case-case yang sederhana bisa kita gunakan di sana. Baik, bagaimana untuk rekan-rekan di sini? Apakah untuk tutorial sederhana tadi, apakah ada yang baik, apakah teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Andri Saputro.
Baik, terima kasih untuk saudara Latifa. Jika teman-teman ada request ingin webinar tertentu khusus mengenai suatu case yang ingin diselesaikan dengan SPSS, bisa diketikkan juga di kolom topik chat. Nanti akan kami sampaikan ke tim produksi. Webinarnya akan dicarikan waktu untuk webinar tersebut. Baik, untuk yang pertemuan kita pada siang hari ini mengenai tutorial SPSS, jika misalnya tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, apakah bisa kita cukupkan? Jika misalnya nanti di kemudian waktu ada pertanyaan, teman-teman bisa berikan komentar di video YouTube di Bisari, nanti akan kami balas pertanyaan dari teman-teman. Terus dari Shofi, ada yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah bisa kita cukupkan sampai 21 ini? Karena jika rekan-rekan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini untuk tutorial PSS. Nanti jika rekan-rekan ada pertanyaan bisa disampaikan di video YouTube, nanti akan kami balas. Dan untuk file nanti akan disampaikan ke panitia untuk bagaimana distribusi sharingnya. Teman-teman bisa hubungi person dari panitia juga. Baik, untuk itu saya mewakili panitia yang bertugas juga mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang telah hadir dan mengikuti webinar pada siang hari ini. Tunggu juga untuk webinar-webinar selanjutnya yang mungkin akan lebih mengkhusus dan lebih membahas dalam mengenai yaitu CSS maupun Python, machine learning dan juga AI. Nanti kami tunggu kehadiran rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Saya end meeting ya. Terima kasih teman-teman.